Pada akhirnya, tak satu pun mampu menghentikan laju Italia. Datang ke VNL 2025 sebagai juara bertahan sekaligus peraih medali emas Olimpiade, Italia seharusnya memikul tekanan ekspektasi yang sangat tinggi. Kenyataannya justru sebaliknya, mereka tampil seperti tim yang sama sekali tak terpengaruh tekanan. Pada kenyataannya skuad Italia adalah tim juara dengan pemain-pemain mental pemenang yang tidak pernah jenuh untuk menang. Mereka mampu mengatasi tekanan publik dan media sebelum berkompetisi, hal yang harusnya menjadi musuh utama tim juara. Italia menyelesaikan seluruh rangkaian VNL 2025 tanpa menelan satupun kekalahan. Hanya 3 negara yang mampu memaksa mereka bermain hingga 5 set. Mereka adalah Jerman di awal turnamen serta Jepang dan Turki di minggu kedua dan ketiga fase penyisihan. Itu pun terjadi saat Italia masih mencari kestabilan. Begitu memasuki fase gugur, di mana tekanan pertandingan meningkat drastis, Italia tampil tak terbendung. Setiap lawan disingkirkan dengan permainan yang meyakinkan dan efisien. Di final yang disebut banyak orang sebagai laga ideal, Italia menghadapi Brasil, tim peringkat 2 dunia yang baru saja mengalahkan Jepang lewat pertarungan 5 set. Brasil adalah tim yang paling dekat dengan Italia dan harapannya, pertandingan akan berlangsung seimbang. Tetapi mereka juga tidak mampu, Italia menang dalam 4 set saja. Italia juara lagi dan kembali buat rekor sulit. Kemenangan yang bukan hanya memastikan gelar VNL ketiga bagi Italia, tetapi juga menorehkan sejarah. Mereka menjadi negara pertama yang menjuarai VNL tanpa kehilangan satupun pertandingan. Sebuah pencapaian luar biasa yang bahkan Amerika Serikat, penguasa 3 edisi pertama tidak mampu meraihnya. Skuad juara dan mental pemenang sejati membawa Italia dominan dan membuat turnamen terasa seperti formalitas. Setiap kompetisi menjadi mudah ditebak. Seolah-olah hanya ada satu akhir cerita, Italia akan keluar sebagai juara. Tak banyak yang tahu kapan dan bagaimana Italia bisa menjadi sedominan ini. Namun faktanya, skuad ini telah dibangun secara bertahap sejak 2018, tahun di mana mereka kalah dari Serbia di kejuaraan dunia. Dari kekalahan itulah fondasi kejayaan dibentuk. Dalam line-up saat ini, nyaris yang baru hanyalah setter Alessia Orro, ia melengkapi Italia, sang setter elegan yang berhasil menciptakan sistem permainan yang mampu melayani dua oposit, Paola Egonu dan Ekaterina Antropova. Egonu tumbuh dan menjadi yang terbaik di dunia. Di bawah net, Sarah Farr menjelma menjadi middle blocker paling dominan di dunia saat ini. Dan di lini pertahanan, berdirilah Monica De Gennaro, sang kapten sekaligus libero terbaik dunia. Ia bukan hanya tulang punggung pertahanan, tapi juga figur pemimpin yang menjadi teladan bagi para pemain muda. Monica adalah poros dari keberhasilan Italia, sosok yang memberi ruang dan dukungan bagi para bintang muda untuk berkembang. Dengan kedalaman skuad luar biasa, mudah untuk berpikir bahwa siapapun bisa melatih tim ini dan tetap menang. Tapi peran Julio Velasco tidak bisa dikesampingkan. Pelatih legendaris itu telah memenangkan segalanya dalam karirnya. Ia memainkan peran penting dalam menjaga semangat dan rasa lapar dalam diri pemain-pemain yang telah mencapai hampir segalanya. Ia mencegah timnya dari terjebak dalam euforia atau sindrom bintang, dan memastikan bahwa mereka tetap haus akan prestasi. Velasco membentuk tim yang tak hanya bergantung pada 6 pemain inti, tapi mengandalkan kekuatan kolektif. Italia saat ini bukan hanya tim juara, mereka adalah definisi dari juara sejati. Sudah 421 hari berlalu sejak mereka terakhir kali merasakan kekalahan. Mereka telah menjalani 29 pertandingan tanpa terkalahkan dan melawan 15 negara berbeda. Dominasi ini bukan kebetulan, bukan fase singkat, melainkan era. Dan era ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Dengan gelar VNL 2 kali, medali emas Olimpiade, dan target berikutnya adalah kejuaraan dunia, Italia sedang berada di jalur untuk menjadi tim putri terbaik sepanjang masa. Brasil, yang dianggap sebagai tim terdekat untuk menghentikan mereka, pun tak mampu menghentikan laju tersebut. Kini, setiap turnamen voli putri terasa seperti satu arah, Italia akan menjadi juara. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang, tetapi siapa yang cukup kuat untuk mengubah menyulitkan Italia.